Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Pawan Mistis bersama gue Misri. Kali ini gue akan mengisahkan beberapa cerita horor berdasarkan beberapa pengalaman gue atau dari orang-orang yang gue kenal. Oke guys. Waktu itu gue masih kerja di suatu tempat di kota. Kejadiannya kurang lebih tahun 2008 ya, 2008. Udah lama ya guys. Nah gini kejadiannya guys. Waktu itu kerja di sebuah kantor, dan di pekerjaan itu, pekerjaan gue termasuk orang yang sangat sibuk guys. Dari pagi sampai jam 9 malam gue selalu kerja. Itu bener-bener gue totalitas ya, karena kerjaan gue itu menuntut totalitas. Karena dulu gue adalah kebetulan posisi gue waktu itu adalah gue seorang supervisor, pengawas. Jadi gue harus benar-benar kerja dari pagi sampai jam 9 malam guys. Bayangin guys. Nah ceritanya waktu itu gue seorang supervisor, tapi juga waktu itu gue masih merangkap ngajar di suatu institusi ya guys ya, dan gue nggak bisa sebutin namanya di sini. Nah di saat ngajar itu gue menangani kelas yang berhubungan dengan anak kecil. Jadi gimana caranya gue bisa bikin anak-anak itu suka sama pembawaan gue kan? Ya kan gitu kan ya. Pada dasarnya kalau kita ngajar anak-anak itu gimana caranya membuat mereka suka kita dulu. Nah setelah mereka suka, barulah mereka itu akan mengikuti apa yang kita inginkan gitu, yang kita harapkan sebagai target kita. Ceritanya gue menggunakan suatu alat peraga yang namanya bola guys. Gimana caranya supaya anak-anak ini tertarik dengan cara gue mempresentasikan sesuatu. Belilah gue bola. Nah waktu itu gue baru pakai sekali bola. Gue lihat mereka seneng banget pakai bola itu. Nah suatu ketika hari kedua setelah gue beli bola itu, gue nggak pernah ngeliat bola gue lagi. Ini kemana bola gue itu kan? Jadi gue bingung lah. Gue tanya teman-teman gue, ada yang lihat bola nggak? Ada yang lihat bola nggak? Jadi setiap orang yang di kantor gue waktu itu gue tanya, lu lihat bola gue nggak? Lu lihat bola gue nggak? Dan semua jawabannya sama. Gue nggak tahu, gue nggak pakai bola lu gitu loh. Jadi ya udah deh lah. Setelah nggak ada satu orang pun yang ngaku meminjam bola gue, akhirnya ya gue diemin aja. Ya mungkin masih dipakai orang tapi nggak ngomong. Nyampe gue lupa sama bola itu guys. Kira-kira sekitar beberapa minggu kemudian ya, sekitar 2 minggu, itu di tempat gue kerja itu emang ada temen kerja gue yang emang tinggal di situ, nunggu di tempat itu. Nah dia itu termasuk orang yang agak pendiam. Nah suatu pagi dia bilang sama gue, dia tumben dia mau cerita sama gue. Dia bilang gini, bos semalam dengar suara anak-anak loh katanya. Ya gue kaget lah ya. Di mana lu dengar? Di lantai 2 pada ketawa-tawa gitu. Ketawa-tawa seperti itu guys. Terus gue dengar kayak suara bola katanya gitu. Kayaknya mereka lagi pada main bola. Gue merinding lah ya dengarnya ya. Gue bilang bola. Iya, mereka lagi pada main bola. Nah, temen gue itu nggak tahu kalau gue nyariin bola gue. Karena waktu gue tanya temen gue satu persatu itu, dia itu posisinya lagi nggak ada di kantor gue, jadi dia lagi di luar. Jadi dia satu-satunya orang yang nggak gue tanya di mana bola gue. Nah, tiba-tiba di pagi itu dia cerita, katanya dia dengar suara anak-anak cekikikan sambil main bola jam 2 malam. Langsung lah gue nalar nyambung kan. Lah elah kata gue, jadi bola gue mungkin dipinjam mereka lagi main bola. Jadi gue tuh spontan ngucap gini, ya udahlah kalau mau minjem bola gua pinjem lah, tapi setelah lu pinjem balikin ke tempat semula karena gua mau pakai juga. Nah gua ngucap gitulah guys. Nah besok paginya gua datang lagi. Gua biasanya kan orang pertama yang datang ke kantor gua ya, setelah resepsionis. Gua orang pertama karena waktu itu gua emang posisi gua harus begitu gitu. Gua termasuk rajin nih guys waktu kerja di luar kemarin itu, dulu itu ya. Jadi gue datang lah pagi-pagi jam 6:30 gue udah di kantor.
setengah 7 lewat dikit lah, udah di kantor gua buka loker gua lah, ada bola. Bola itu posisinya ada di pojokan loker gua. Ya loker gua kan gua kunci. Nah, kenapa bolanya ada di situ gitu loh. Jadi ya udahlah, gua lihat bola gua itu secara mendadak ada di loker yang posisinya terkunci. Ya gue langsung, oh ya udah dipakai, makasih ya. Gue cuma ngucap gitu aja, udah. Nah, dari situ bola itu nggak pernah hilang-hilang lagi lah guys. Ya itulah cerita pertama gua tentang kantor gua ya. Cerita kedua masih tentang kantor itu guys. Waktu itu malam tahun baru ya. Ya masih sekitar tahun 2000-an sekian lah ya. Gua itu tahun baru seringnya ada di tengah-tengah di rumah gua. Di rumah gua ngabisin waktu dengan, ya kadang-kadang gua tidur, kadang-kadang gua makan-makan bareng sama keluarga gua gitu. Nah, di saat itu gua kepengen tahun baruan banget bareng teman-teman kantor gua. Jadi gua ngajak lah yang cewek-cewek ini. Cowok-cowoknya pada nggak bisa tuh waktu itu. Jadi yang ada yang bisa datang cuma 2 orang, termasuk bertiga sama gua. Jadi cuma bertiga. Sebenarnya gua ngajak satu lagi temen gua. Ya sebut aja ya namanya Mbak Susi deh ya. Gua samarin namanya. Sebut aja namanya Mbak Susi. Gua ngajak dia sebenarnya. Tapi dia kebetulan nggak bisa karena dia ada bapaknya sakit waktu itu, jadi dia nggak bisa ikut. Nah udahlah, kita bertiga berangkatlah itu maghrib ke kantor gua. Jadi kita makan di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Entah pas sekitar jam 10-an lah ya, temen gua ini ngerasa lapar. Jadi dia bilang, yuk kita keluar yuk cari makan. Nah gua bilang, gue males lah, gue di rumah aja, di kantor ini aja, gue nunggu di sini. Terus teman gue yang satunya ngelirik, lu yakin nunggu di sini? Iya, nggak apa-apa, kamu orang aja yang keluar, kata gue gitu. Gue nunggu di sini, gue nonton TV. Gue waktu itu ada di lantai 1, kantor gue itu 3 lantai. Jadi lantai 1, lantai atas kos digelapin, kita matiin semua lampu. Lantai 2 gelap, yang hidup lampu cuma lantai 1. Nah, nontonlah gue di ruangan kaca. Ruangan itu ruangan kaca, dan disitulah gue nonton TV. Jadi namanya ruangan kaca itu sudut mata kita itu bisa ngerasa lah ya, bisa lihat kanan, lihat kiri. Tapi pandangan gue lurus karena waktu itu gue lagi nonton TV guys. Sedangkan temen gue yang 2 tadi udah pergi lewat belakang, lewat pintu belakang. Karena pintu depan tuh rolling door, kan ribet karena kalau kita buka tutup. Akhirnya kita tuh kalau masuk lewat pintu belakang. Akses satu-satunya yaitu pintu belakang, dan kita kalau lewat pintu belakang tuh siapapun yang lewat pintu belakang otomatis ngelewatin gua dong, ya kan. Pintu belakang posisinya ada sebelah kiri tangan gua, dan ruangan yang dimana gua duduk itu adalah kaca semua. Jadi kalau orang masuk itu otomatis gua bisa ngeliat karena gua bisa mantau dari kaca itu. Nah entah kenapa setelah temen gua pergi keluar tuh, gue dengar suara gini katanya, Misri manggil gue 3 kali, Misri gitu lah. Nah gue langsung lari kan, lah Mbak Susi kata, itu kan Mbak Susi. Gue lari lah ke ruang resepsionis. Kebenaran Mbak Susi itu posisinya di kantor gue sebagai resepsionis. Jadi gue lari ke ruang resepsionis guys. Gue cari, gue tuh nggak tahu, gue taunya itu suara Mbak Susi aja. Gue liat Mbak Susi, lah mana Mbak Susi ya, kata gue. Gue lihat kosong. Jadi gue ke meja counter ya, ke meja counter, masuk ke space dia, di mana dia selalu duduk di situ. Itu kosong. Gue nunduk, gue cariin, gue kira dia ngeprank gue. Jadi gue nyari di kolong meja, nah kok kosong ya, kata gue gitu. Gue diam lah. Seketika tak, kan bukannya Mbak Susi nggak bisa datang. Mending bulu kuduk gue guys. Jadi gue langsung astagfirullahaladzim, langsung gue gue jalan cepet, nggak lari gue waktu itu, jalan tapi gue tinggalin ruangan berkaca yang TV-nya hidup itu, gue tinggal, gue lari ke lewat pintu belakang ya, lewat pintu belakang. Nah di pintu belakang itu ada bos gue ngontrak rumah yang disambungin ke kantor gua. Jadi aksesnya rumah itu ditutup pakai apa guys?
apa atap, jadi nggak kehujanan kalau hujan. Nah di situ ada jalan akses masuk ke rumah yang dikontrak itu. Nah gue masuk ke rumah itulah, gue duduk aja sendirian nunggu temen gue. Serasa detik gitu seperti tahun ya, lama banget. Jadi gue duduk di pojokan yang itu. Rumah itu ruangannya gelap loh guys, jangan salah, gelap karena lampunya waktu itu apa, mati lampu, gelap banget gitu. Ya Allah, kata gue duduk sendirian di sini karena gue mau keluar, gue takut orang, kan udah agak-agak malam itu, temen gue perginya lama banget. Jadi gue itu mau duduk keluar, gue takut orang jahat gitu. Jadi gue ini duduk di dalam di kegelapan itu sambil duduk. Mana kok lama amat, mana udah gue bacaan aja di kantor gelap itu ya, kantor belakang gelap. Akhirnya temen gue nongol di pagar. Gue lihat tuh, dia orang itu orang apa bukan. Gue bilang, ngapain lu di situ? Kan mereka kan dari luar kan kelihatan tuh, gue sama samar tuh kelihatan. Lu ngapain duduk di situ? Langsung gue guys lari. Gue bilang, kamu orang lama banget sih, kata gue gitu. Nah, udah dia orang, mereka tuh nggak lihat bagaimana gue kalut ya. Gue sendiri, lama banget kamu orang ini, kata gue. Jadi kesel gitu kan, karena gue ditinggal sendirian juga lama. Akhirnya mereka lompat pagar karena digembok. Karena gemboknya itu kita nggak bawa, lupa, ketinggalan. Lompat pagar, terus udah gitu gue nggak cerita sama mereka guys, karena takutnya mereka pada ketakutan kan. Akhirnya gue diem aja. Terus gue bilang gini, udah makan, kita makan di ruang TV. Kita balik ke ruang TV lagi, kita makan. Nah perasaan gue tuh kan, ini ruang TV nih posisi guys, ini ruang TV, ini kaca semua kan, ini pintu keluar. Nah pintu dapurnya itu di sebelah kiri. Sebelum kita ke pintu dapur itu, kita ngelewatin tangga ke atas lantai 2. Jadi kita ngelewatin tangga. Nah jadi tangga lantai 2 itu lurusan dengan tempat gua duduk nonton TV. Nah kayak gini, jadi lu berbaring, sini tangga. Nah jadi ngeliatin gini kan, gua ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gua ya, kata gua gitu. Kita kan bertiga tuh, kok kayak ada yang ngeliatin ya. Tapi gua nggak ngomong sama teman-teman gua takutnya mereka keder kan, takut. Akhirnya ya udahlah, gue tidur di pinggir. Gue bilang gini, gue pindahlah, posisi gue pindah ke ngejauhin si tangga inilah. Jadi ini posisinya ini teman gue yang pertama, ini teman gue yang ketiga, ini gue. Nah gue itu ngedeketin yang ruang resepsionis, sedangkan teman gue yang satunya ngedeketin tangga gitu loh. Yang tengah-tengah ini aman karena gue mau minta posisi tengah, tapi dia nggak mau. Akhirnya gue ngalah lah, gue mepet ke ruang resepsionis. Nah pas temen gue yang di pinggir ini, dia ngerasa tukeranlah tempatnya. Gue bilang enggak lah, gue di sini aja, gue enakan di sini. Gue bilang gitu, gue nggak mau lah deket tangga ya. Dia tukeran sama yang di tengah. Udahlah tukeran. Akhirnya yang di tengah ini minggir ke deket tangga. Udah kita tidur. Rupanya kita tidur itu, tau nggak guys, sepanjang malam nggak ada yang tidur. Jadi kita tuh cuma nutup mata, tapi kita nggak ngomong apa-apa. Nah pas jam 4:30 tuh, gue inget sebelum azan, udah mau azan deket-deket azan, kita bangun semua, terus kita langsung bangun, terus kita langsung nggak ngomong apa-apa, tiga-tiga pulang yuk. Jadi tiga-tiganya tuh kompak, lihat-lihatan, terus bilang pulang yuk pulang. Nggak tahu barang-barang kita tinggalin, kita nggak ngomong apa-apa, cuman kok anehnya kayak ngerasain hal yang sama. Kita bilang gini, pulang yuk, iya yuk pulang, barang-barangnya nanti aja lah ya. Iya udah. Akhirnya guys kita pulang pakai baju tidur, nggak pakai apa-apa, barang-barang kita tinggal karena kan kemarin malam tahun baru, besoknya kan hari libur, jadi kita nggak khawatir gitu loh. Barang-barang kita tinggal di situ di ruangan berkaca. Pulanglah kita. Nah pas udah kita keluar ngejauh dari kantor, kita ngomong, kenapa lu mau pulang? Gue tanya, kenapa lu pada mau pulang? Terus dia orang juga nanya, mereka juga nanya gue, lu kenapa mau pulang? Iya, kata gue ngomong gini, gue ngerasa di tangga ada yang ngeliatin kita. Lo kok sama? Lo kok? Jadi 3 orang itu perasaannya sama. Ada sosok hitam yang duduk di tangga mandangin kita. Gitu guys cerita. Oh dari situ kita nggak pernah lagi nginep di kantor, nggak pernah.
Nah, pulanglah kita ke rumah masing-masing guys, dengan pengalaman yang mengerikan itu. Nah, dari situlah, itu hari pertama kali kita dan terakhir kali nginep di kantor. Itu guys, pengalaman gua tentang kantor berhantu. Semoga kalian menyukai cerita gua. Please subscribe, like, comment, dan hidupkan loncengnya ya guys ya. Dan makasih ya sudah dengerin cerita gua. Semoga saja cerita gua bisa menjadi pelajaran. Kita semua bisa memetik pelajaran dari cerita gua untuk selalu berdoa. Di setiap apapun kita selalu berdoa supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang buruk. Itu aja guys. Makasih udah nonton, and selamat datang kembali nanti di channel di channel gue yang sama tapi cerita yang berbeda. Ikutin terus ya guys cerita gue di channel gue. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.